Jadi jangan mau kayak ke rumah sakit atau tempat melahirkan, bayinya ditaruh di lantai 4, ibunya di lantai 2. Jangan mau. Hari-hari pertama itu kunci keberhasilan menyusui. Halo, selamat datang di YouTube Tante Mobi. Hari ini kita mau ngobrol sama Nia. Nia adalah Ketua Asosiasi Ibu Menyusui di Indonesia. Nah, aku nih mau cerita dulu. Jadi kan aku baru mulai kuliah psikologi. Nah, sekarang ini lagi belajar psikologi perkembangan. Nah, perkembangan anak itu dimulai dari saat dalam kandungan. Nah, kita mau ngobrol nih kalau dari sisi menyusui. Kenapa sih kita harus nyusuin? Oke, pertanyaannya nih pertanyaan pembuka yang bagus banget. Dan ini sebenarnya banyak ditanyain. Kenapa sih kita tuh perlu menyusui? Pada dasarnya kita itu manusia kan masuk dalam kategori mamalia. Jadi sama dengan mamalia lainnya di dunia ini, ya sebenarnya kita tuh menyusui anak-anak kita. Jadi menyusui itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses reproduksi seorang perempuan. Dari mulai haid, lalu dia hamil, dan ketika melahirkan maka kelanjutannya adalah menyusui. Nah, menyusui sendiri memberikan perlindungan kesehatan buat anak yang disusui dan juga buat ibunya. Jadi tante bayangin nih ya, badan kita nih perempuan sudah didesain sedemikian rupa, di-equip dengan di-equip dengan organ-organ untuk bisa hamil, untuk bisa melahirkan dan bisa menyusui. Nah, bayangkan kalau organ-organ itu udah didesain sedemikian rupa, tapi nggak dipergunakan. Ibaratnya kita punya komputer nih, komputernya udah ada hardware-nya, udah ada software-nya. Lalu tuh nggak dipakai software-nya. Pelan-pelan hardware-nya nggak rusak, tapi di kemudian hari bisa merusak isi semua komputernya internalnya. Nah, itu perumpamaannya, walaupun kita bukan mesin ya, tapi itu perumpamaan yang buat memudahkan menggambarkan. Jadi menyusui itu memberikan perlindungan kesehatan tidak hanya buat anak yang disusui, tetapi juga buat ibunya. Baik saat dia menyusui saat ini, jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya. Oke. Nah, ada nggak sih persiapan yang harus dilakuin ibu itu dari saat dia hamil? Oke, persiapan menyusui itu kunci keberhasilan menyusui. Dan itu sebaiknya dilakukan memang benar lagi hamil. Karena kalau enggak nanti kedandapan kalau orang Jawa bilang kayak kaget gitu. Apalagi kalau ibu baru masih anak pertama. Kebayangnya tuh nyusuin tuh tinggal nempelin aja. Itu pertama dulu waktu nyusuin anak pertama tuh gue mikir gitu, paling tinggal nempel doang. Bisa sendiri gitu ya? Bisa sendiri. Kan semua mamalia begitu. Ternyata tidak semudah itu, Ferguso ya. Jadi menyusui itu perlu belajar. Seorang perempuan itu perlu belajar. Karena ketika dia melahirkan, maka dia juga terlahir menjadi seorang ibu. Karena kan kita nggak ujuk-ujuk jadi ibu. Kita hamil dulu, tiba-tiba kita melahirkan dan baru kita jadi ibu. Nah, kita perlu melihat perempuan lain, melihat ibu lain menyusui supaya kita bisa tahu caranya, familiar. Beda dengan anak-anak kita yang kita lahirkan. Bayi yang lahir sehat, lahir bugar, mereka punya insting untuk bisa bertahan dan mencari sumber kehidupannya, asal dikasih kesempatannya. Jadi kenapa kita selalu di AIMI menggalakkan, ayo ibu-ibu minta IMD, inisiasi menyusui dini, supaya instingnya itu dia sempat dilatih. Dia ditaruh di dada ibunya, skin to skin, selama 1,5 jam minimum, nanti dia mencari tuh payudara ibunya. Nah, itu sebaiknya dilakukan lagi hamil supaya kita tahu nyari tempat melahirkannya di mana yang bisa melakukan itu. Persiapannya. Cari yang bisa rawat gabung. Jadi jangan mau kayak ke rumah sakit atau tempat melahirkan, bayinya ditaruh di lantai 4, ibunya di lantai 2. Jangan mau. Karena nanti ibunya nggak familiar. Kapan bayinya mau nenen, nggak tahu tanda-tandanya dia kalau lapar dia ngecap-ngecap, dia nggak tahu. Dia cuma dikasih pakai jadwal berapa jam sekali baru dianterin. Akhirnya anaknya tidak terbiasa menyusu, produksi ASI ibunya juga tidak optimal, tidak mengikuti permintaan anaknya. Oke, ya. Jadi itu persiapan yang dilakukan sebelum persalinan, yaitu selama hamil cari informasi sebanyak-banyaknya dan cari tahu di mana bisa IMD atau enggak, bisa rooming in atau enggak. Nah, terus nih, sekarang kalau misalnya udah nih bayinya lahir, terus harus ngapain? Oke,
Pertama kan tadi kita nyari dulu nih fasilitas kesehatannya, entahkah di klinik, entahkah di rumah sakit, entahkah di bidan ya, tempat yang bisa membantu kita, bisa IMD, rawat gabung. Nah, nanti sesudah kita melahirkan, kenapa kita rawat gabung? Karena tadi 14 hari pertama setelah seorang perempuan melahirkan, maka produksi ASI ini, payudara ini akan bekerja optimal. Bayangkan ini kayak lagi pabrik mau produksi barang sesuatu, permintaannya banyak. Wah, pasti pabriknya produksinya juga banyak mengikuti permintaan. Nah, sama payudara di 14 hari pertama itu memproduksi ASI dengan optimal sesuai dengan permintaan anak. Jadi banyak skin to skin, banyak kontak kulit. Biarkan bayi menyusu semau dia. Pastikan pelekatannya baik. Tanda-tanda pelekatan baik adalah menyusuinya nggak sakit. Kalau menyusui sakit, berarti itu pelekatannya ada yang salah. Jadi kalau ada yang bilang, oh menyusui itu sakit tapi dinikmati aja sakitnya karena itu ibadah, jangan percaya. Itu menyusui benar ibadah tapi nggak perlu sakit. Oke. Ya. Nah kalau sakit harus gimana? Kalau sakit berarti ada yang salah dan carilah konselor menyusui. Oke. Cari bantuan supaya bisa dibantu memposisikan bayi dengan baik, melekatkan bayi dengan baik agar tidak ada nyeri. Karena menyusui harusnya tidak sakit. Nah, kalau 14 hari itu bayi menyusu semau dia, tidak dijadwal, menyusuinya nggak sakit, harusnya kebutuhan menyusu anak itu akan cukup. Kebutuhan ASI kita juga akan cukup sesuai permintaan anak. Jadi hari-hari pertama itu kunci keberhasilan menyusui. Oke. Nah sekarang nih kan ada susu ASI booster, terus ada vitamin A, makan daun katuk, apalagi ya banyak banget. Banyak, Itu gimana? Apakah itu benar berpengaruh atau itu lebih ke sugesti ibu atau gimana? Oke, kan tadi kita udah belajar teorinya. 14 hari pertama itu sebenarnya kuncinya. Jadi tanpa itu, tanpa booster, tanpa makan apapun yang dikatakan itu sebenarnya nggak apa-apa. ASI kita akan cukup. Tetapi kalau ibunya mau makan sop mau makan sayur daun katuk boleh, silahkan. Udah dibuatin sama mertua biar mertuanya happy, ikut mendukung, dia dimakan aja. Atau mau minum booster ASI ya silahkan. Tapi kalau booster ASI-nya diminum tapi bayinya menyusunya nggak optimal, menyusunya sakit, menyusunya dijadwal, sama juga bohong, nggak akan bisa mencukupi kebutuhan anak itu menyusu. Jadi itu efeknya itu laktogok, itu kita nyebutnya laktogok ya. Itu tuh efeknya tuh di pikiran juga, psikologis sangat berperan kalau kita menyusui ya. Kalau kita happy, kita senang, kita stres, kita panik, itu mempengaruhi produksi ASI. Nah sama laktogok itu kadang-kadang memberikan kepercayaan diri tambahan kepada ibu. Tetapi kalau mau minum sebanyak apapun tapi bayinya nggak menyusu dengan baik ya sama juga bohong gitu, nggak akan berguna gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih, jadi kan aku lagi belajar perkembangan anak. Nah, apa sih gunanya menyusui ini yang paling penting untuk perkembangan anak ke depannya nanti? Ya, ini aku seneng banget Tante Mobi belajar tentang perkembangan anak karena anaknya banyak ya. Jadi dia, penting nih. Nah, penting banget nih pesannya sampai juga ke followernya Tante Mobi. Jadi perkembangan bayi yang disusui, anak yang disusui, banyak studi yang menunjukkan ternyata kemampuan kognitifnya, pemahaman mereka terhadap banyak hal ya, dan pembelajaran itu akan lebih baik. Ada penelitian yang paling fenomenal itu terjadi mungkin 5-6 tahun yang lalu, 30 tahun diikutin seorang anak sampai mereka dewasa, sampai kerja. Peserta penelitiannya itu subjeknya ada ribuan di Brazil. Dan dilihat apa perbedaan anak yang mereka disusui sama yang tidak. Dan ternyata yang menyusu pada ibunya itu memiliki karir pekerjaan lebih baik, pendapatan lebih baik, karena mereka kemampuan belajar juga lebih baik. Jadi memang secara teori menyusui itu memberikan manfaat tidak hanya buat kesehatan kayak tubuh tumbuh kembang, tetapi juga untuk psikologis seorang anak. Karena menyusui itu ada istilahnya self-regulatory. Anak itu mengenal kebutuhan mereka secara dari dirinya sendiri. Mereka berhenti nyusu karena kenyang, itu mereka belajar sendiri itu. Kalau anak dikasih dot kan beda. Kalau disusuin pakai dot tuh mereka sampai dotnya habis, itu baru selesai. Jadi orang yang ngatur, orang lain gitu. Tapi kalau nyusu itu yang menyelesaikan mereka. Kapan mereka mau menyusunya mereka. Jadi mereka mengenali kebutuhannya sedari dini.
itu juga salah satu keuntungan secara perkembangan. Yang lain lagi yang banyak orang tidak sadari, orang sering bilang anak yang menyusu pada ibunya itu biasanya manja. Padahal ternyata secara studi menunjukkan anak-anak yang disusui semakin lama menyusunya, mereka justru menjadi anak yang lebih percaya diri, mau mengambil keputusan dengan baik dan mereka lebih confident juga gitu, karena mereka tahu ada orang yang mereka sayangi di dekat mereka selalu kapanpun mereka mau, dan itu fondasi dari awalnya sudah terbentuk sehingga terbawa sampai dewasa. Oke. Nah terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat yang nonton? Gimana nih untuk persiapan menyusui atau ininya sendiri? Oke, persiapan menyusui itu penting dan lakukanlah sedari hamil. Kalau bisa sebelum dari menikah juga lebih baik lagi. Nah, cari informasi yang tepat dari tempat-tempat yang tidak punya konflik kepentingan, yang tidak disponsorin sama produsen formula, produsen empeng gitu. Jangan mau, karena kalau ada pesan-pesan sponsor suka nanti pesan-pesannya juga punya pesan-pesan yang terselubung. Nah, jadi hati-hati. Cari informasi di AIMI, bisa di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kita tanya juga, Tante Mobi juga boleh. Tante Mobi ini salah satu konselor menyusui kita juga. Tapi udah lama nggak praktek. Jadi praktek langsung 5 anak, terbukti. Jadi cari dari informasi dari tempat yang tepat, cari dukungan mulai dari suami, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dari tempat kerja. Kalau ibunya bekerja, pastikan supaya bisa memerah kalau kembali bekerja, ngatur jadwalnya. Cari dukungan dari keluarga juga, eyang-eyang. Dan yang terakhir menyusuilah dengan penuh cinta dan percaya diri supaya perjalanan menyusuinya juga indah dan menyenangkan. Nah, itu tadi udah dibahas kan, dari persiapan menyusui sampai ke keuntungannya. Nah, kalau mau tanya lebih lanjut, bisa lanjut di komen di bawah. Nanti mungkin kita akan jawab ya. bantuin jawab. Siap. Soalnya udah lupa, anaknya udah gede-gede semua. Gitu. Tapi kalau mau tanya-tanya boleh DM, boleh komen, silahkan. Jangan lupa klik like button dan subscribe. Sampai ketemu di video Tante Mobi berikutnya. Dah. Bye.